Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya. Kembali bersama saya Fahri Ramadan. Sekarang ini kita lagi ada di kandang belakang ya. Di kandang belakang. Dan hari ini kita akan membahas mengenai keuntungan double dengan menerapkan peternakan terintegrasi. Nah, jadi Sobat Juragan semuanya, ini kita lagi ada di kandang belakang nih. Ini karena kebetulan kandang di depannya lagi direnovasi, jadi sementara kita pakai kandang yang di belakang dulu. Ini biasanya sebenarnya buat kandang sementara ya saat Idul Adha. Nah, jadi ini di sebelah kanan saya ada sapi-sapi yang baru datang nih, masih kurus-kurus lah ya. Namanya juga baru datang. Ini untuk sapi-sapi nanti kelas ya ekonomis di bawah 400 kilo nantinya digemukkan sampai Idul Adha. Nah, jadi kali ini kita akan membahas ya mengenai apa sih itu peternakan integrasi dan apa keuntungannya gitu. Jadi peternakan ya kalau peternakan udah umum ya, ini namanya adalah peternakan sapi. Nah, apa bedanya atau apa sih artinya pertanian atau peternakan terintegrasi? Ya, intinya pertanian terintegrasi itu adalah ada beberapa sektor pertanian di satu rangkaian yang nanti itu apa namanya saling bisa memanfaatkan limbah dari satu ke yang lainnya. Jadi nanti ada sirkular gitu ya. Maksudnya ada siklusnya gitu. Misalkan contohnya kalau yang kompleks itu contohnya misalkan kita punya ternak sapi terus kotorannya dijadikan untuk farming kompos ya, nanti ada cacingnya, nanti cacingnya buat ikan, terus apalagi dan seterusnya gitu kan. Nah itu contohnya, itu ada 3 rangkaian. Nah di kandang juragan menerapkan tapi dengan yang sangat sederhana sebenarnya. Jadi nggak usah teman-teman bayangin yang ribet-ribet, ini sederhana banget tapi bisa bermanfaat. Yaitu kita mengintegrasikan antara peternakan sapi dengan kebun hijauan rumput atau bang pakannya gitu. Nah ini ya. Nah ini baru pada habis ya makannya. Nah, udah pasti kan sapi itu adalah ternak ruminansia. Ruminansia ini dia butuh namanya serat. Serat itu didapat salah satu yang paling umum kalau di Indonesia itu menggunakan rumput. Nah, rumputnya tentunya biar efisien dan bagus kita pakai rumput tanaman ya. Rumput yang hasil tanam, rumput gajahan seperti pakcong, yang terutama kita paling banyak biovitas dan biogras. Seperti itu. Nah, jadi nanti apa namanya? Karena dua-duanya saling membutuhkan nih. Yaitu kalau di sapinya butuh rumput dan rumput atau seperti tanaman lainnya dia butuh pupuk gitu kan. Nah, sedangkan ya teman-teman harus tahu bahwa biaya terbesar dari kedua bidang itu ya di peternakan, biaya terbesar adalah pakan ya. Teman-teman harus tahu. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Nanti ini kotorannya akan kita angkut dari sapinya, kita karungin ya. Pertama juga kita jadi kelebihannya nggak usah bingung ya nyari buangan ya. Kadang-kadang beberapa teman-teman itu bingung dia mau buang kemana kotorannya, padahal ini bisa dijadikan pupuk gitu. Kemudian nanti dibawa ke kebun dan kemudian nanti dijadikan pupuk gitu. Nanti sekarang kita lihat ke kebun ya, kebun hijauan milik Kandang Juragan. Nah ini contoh kebun rumput kita ya. Jadi ini baru kita bumbunin ya, kita rapihkan. Nah ini kotorannya pakai kotoran hewan ya, atau kotoran sapi. Nah walaupun kita tetap beli ya, jadi urea sama NPK atau pupuk kimia itu kita tetap tambahkan, tapi mayoritasnya kita pakai kohe gitu. Kenapa? Kelebihannya pertama, ya lebih murah. Kenapa? Karena kita nggak beli ya, kita nggak nyari dari luar, itu bisa menggunakan dari kandang sendiri. Kemudian yang kedua, dia juga menjaga kontur tanah gitu, jadi nggak keras tanahnya. Yang ketiga yaitu tahan lama ya. Kalau kotoran sapi dibandingkan pupuk lain seperti misalkan dari ayam, itu biasanya lebih tahan lama untuk menjaga nutrisi di rumputnya. Seperti ini baru kita bumbunin. Biasanya setelah
panen itu kita kasih pupuk dan kita bumbuin. Nah ini hasilnya ya, ini yang sudah tumbuh ini kan bagus ya. Jadi teman-teman nggak usah beli pupuk gitu, dan ada tempat pembuangan, dan bahkan ya teman-teman ini juga bisa dijadikan usaha juga gitu. Jadi sapinya ada hasilnya, ininya juga ada hasilnya, bisa dijual bibitnya, atau misalkan kalau teman-teman atau sobat juragan kelebihan rumputnya itu bisa dijual juga. Dan ini rumput adalah salah satu komoditas yang keuntungannya besar ya, marginnya. Jadi persentase marginnya itu besar karena memang HPP-nya rendah banget ya. Maksudnya biaya produksinya ya gitu, rendah banget dan minim risiko gitu. Nah ini jadi banyak sekali manfaatnya ya, pertanian terintegrasi. Nah jadi sobat juragan bisa memanfaatkan kotoran sapinya atau hewannya untuk pupuk, dan rumputnya untuk pakan dari ruminansianya atau ternaknya, bahkan bisa juga dijual begitu. Jadi udah banyak banget tadi untungnya ya. Kalau saya rekap nih ada berapa nih. Yang pertama itu kita nggak usah nyari tempat pembuangan kotoran ya, karena udah bisa ke kebun sendiri. Yang kedua ya, kita dapat biaya lebih murah untuk pakan. Yang ketiga, biaya lebih murah untuk pupuknya gitu. Yang keempat itu dari hasil penjualan rumputnya. Yang kelima itu dari hasil penjualan sapinya. Jadi dengan menerapkan peternakan terintegrasi, kita punya 5 keuntungan begitu. Luar biasa, banyak sekali. Jadi walaupun ini dengan cara yang sangat sederhana, tapi bisa sobat juragan terapkan dan mendapatkan banyak keuntungan dari hal tersebut. Nah bagi sobat juragan yang mau mencoba memulai tanam ya rumput ini, tentunya ini rumputnya juga yang kita pilih yang unggul ya, punya banyak karakteristik unggul, hasil panennya banyak, terus cepat ya, masa panennya cepat, terus proteinnya juga tinggi. Nah itu bisa ya pesan di bawah ini, mumpung lagi musim hujan begitu. Jadi ini ada Biovitas dan Biogras, itu yang paling kami rekomendasikan untuk sobat juragan tanam. Oke, terima kasih sobat juragan sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.